Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Indonesia tegas melarang pesawat PM Israel Netanyahu melintas di langit Nusantara. Ini sepertinya maksudnya kayak Indonesia melarang pesawat Israel lewat Nusantara. Luar biasa. Nusantara itu bisa, dulu kan Nusantara itu ada Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia, tapi Nusantara sekarang ibu kota baru Indonesia. Itu jadi maksudnya Nusantara yang mana kita akan lihat di video saja. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel video ini. Mari kita ke video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kalian bangga tidak sih negara kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Kalau aku sih bangga banget. Asal kalian tahu, sudah dari dulu pemerintahan kita berkomitmen tidak akan menjalin kerjasama selama Israel masih menjajah Palestina. Betul sekali, itu dari zaman dulu banget Indonesia sudah itu berjanji. Komitmen itu diperkuat dengan aturan menolak segala hal yang berhubungan dengan Israel ada di negara ini. Tak tanggung-tanggung, negara kita bahkan melarang pesawat Israel meski hanya melintas di wilayah Indonesia. Lantas, bagaimana sebenarnya tanggapan Israel tentang Indonesia? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siap. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, apabila kita melihat hubungan Israel dengan Indonesia sampai sekarang ini, sepertinya bukan hal yang tak mungkin jika negara kita akan menjadi musuh nomor sekian bagi Israel. Bagaimana tidak? Beberapa waktu lalu, saat Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Gubernur Bali bernama Iwayan Koster menolak kedatangan delegasi Israel untuk berlaga di negara kita. Alhasil, penolakan itu membuat Piala Dunia U20 dibatalkan dan mengecewakan. Ya, ini kemarin itu sangat viral, di mana ketika Indonesia tidak mengizinkan Israel datang terus. Banyak pihak, tak terkecuali timnas Indonesia yang sudah dipersiapkan selama 3 tahun untuk perhelatan sepak bola akbar tersebut. Yang mengejutkan, setelah FIFA mengumumkan pencabutan hak Indonesia untuk menjadi tuan rumah, Israel sebagai pihak yang timnasnya ditolak masuk ke Indonesia melontarkan pernyataan yang menohok untuk negara ini. Seperti dikutip dari laman The Jerusalem Post, Israel adalah satu dari 24 negara yang berhasil lolos ke turnamen ini. Sayangnya, Indonesia menunjukkan sikap yang tak menggambarkan negara modern berwawasan ke depan, melainkan negara terbelakang yang masih dibutakan oleh prasangka anti-Israel. Sebetulnya, penolakan Indonesia terhadap negara Israel saat Piala Dunia U20 bukan catatan baru dalam sejarah olahraga negara kita. Beberapa dekade yang lalu, tepatnya tahun 1958, Indonesia juga menolak bertanding melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia ke-6 di Swedia. 4 warsa setelahnya, yaitu pada tahun 1962, tatkala Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, Presiden Soekarno kala itu melarang Israel untuk Oh my god, di waktu itu pun tidak hanya sekarang. Luar biasa. Partisipasi dengan cara tak memberikan visa kepada atlet serta para ofisial. Oh my god. Dan lagi-lagi, buntut dari 2 penolakan tersebut, Indonesia mendapat sanksi dari FIFA sekaligus ditangguhkan status keanggotaannya dalam Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Wow. Tak bisa dipungkiri penolakan Indonesia terhadap Israel di beberapa ajang olahraga baik di tahun 1958, 1962 maupun di tahun 2023 tentu menghadirkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Luar biasa. Bagi yang kontra menganggap penolakan itu sifatnya politik dan politik tak bisa dicampur adukan dengan olahraga. Namun bagi yang pro, beranggapan jika Israel pantas diberi hukuman moral karena penjajahan yang mereka lakukan kepada bangsa Palestina. Akan tetapi, apabila kita mencari tahu alasan orang pertama yang menolak Israel yaitu Soekarno, luar biasa. Waktu itu ditolak ternyata sampai sekarang. Penyebab sang presiden mengeluarkan kebijakan seperti itu merujuk pada alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, di mana seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Untuk sekarang ini, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, selain merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah kita telah membuat aturan khusus terkait hubungan dengan Israel yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dalam aturan yang terbit tahun 2019 tersebut, dituliskan beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Pertama, tak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop rasmi. Kedua, Indonesia tidak menerima delegasi
Israel secara resmi dan di tempat resmi. Oke. Ketiga, tidak mengizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, atribut serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Wow, oke, banyak 5 per oke. Indonesia. Keempat, kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. Terakhir, pemberian visa kepada warga Israel diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan hanya bisa dilakukan di Kedubes Indonesia di Singapura dan Bangkok. Nah, bersandar pada jejak sejarah Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 dan Undang-Undang Dasar 1945, dukungan Indonesia terhadap Palestina semakin tak terbantahkan lagi. Pasalnya, setelah konflik Israel-Hamas kembali pecah, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi berkali-kali dengan lantangnya mengecam invasi dan agresi Israel ke Palestina. Tak tanggung-tanggung, pada 28 November kemarin dalam majelis sidang PBB, sang menteri juga berani mendesak anggota PBB untuk menyeret Israel ke berbagai forum pengadilan internasional atas pelanggaran nyata terhadap hukum kejahatan perang dan hukum humaniter internasional di Gaza. Menurut Ibu Retno Marsudi, desakan itu menegaskan sikap Indonesia yang teguh terhadap kebutuhan pertanggungjawaban dan keadilan di tengah krisis kemanusiaan di Palestina. Komitmen negara ini tak hanya retorika belaka, karena Indonesia secara aktif mendukung inisiatif internasional, termasuk kemungkinan tindakan hukum di Mahkamah Internasional. Boleh dikata selama konflik Israel-Hamas berlangsung lebih dari 2 bulan lamanya, Indonesia sudah lama banget memang. Salah satu di antara sedikit negara yang berani mengusulkan agar Israel diseret ke pengadilan internasional. Menariknya, keberanian negara kita itu bukanlah keberanian yang semata-mata didasarkan pada kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan, melainkan ada faktor lain yang membuat Indonesia begitu berani. Salah satunya adalah kekuatan militer yang kita miliki. Khusus di kawasan Asia sendiri, militer Indonesia berada di urutan ke-8 tak jauh dengan militer Israel. Yang berada di peringkat ke-10. Akan tetapi, untuk versi globalnya, Indonesia berada di peringkat 13 atau 5 tingkat di atas militer Israel yang menempati peringkat ke-18. Posisi tersebut membuktikan bahwa Indonesia bukanlah saingan Israel selama negara Zionis itu tak dibantu oleh Amerika maupun negara-negara sekutu lain. Kalau nggak bantu oleh negara-negara itu, Israel akan sangat khawatir, tidak akan bisa lakukan apa-apa. Karena itu pada 2017 lalu, tak heran jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menempuh waktu perjalanan 2 jam lebih lama karena pesawatnya dari Singapura ke Australia setelah dilarang melintasi wilayah Indonesia. Menurut personil Ditjen Udara, sebagaimana dikutip dari website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pesawat Benjamin Netanyahu dilarang melintas di langit Nusantara karena tak adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pesawat yang menyangkut Benjamin Netanyahu itu bahkan ingin mengudara di Indonesia tanpa diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri, security clearance dari Kementerian Pertahanan, dan flight approval dari Kementerian Perhubungan, yang mana jika satu di antara 3 izin tersebut tidak dimiliki, maka pesawat dari luar negeri harus siap menanggung resikonya sekalipun pesawat itu sedang membawa orang sekelas Perdana Menteri. Walaupun itu presiden dari negara manapun, ada peraturannya, harus ini di approval semua baru bisa lewat. Dan apalagi kalau dari Israel, walaupun di approve, mungkin tidak akan diterima. Luar biasa ini, Terkait pertahanan udara Indonesia, negara kita dibekali berbagai alutsista yang mumpuni, mulai dari pesawat Falcon F-16, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, Diesel Rafale, Diesel Mirage 2000, F-15, IFX-21, Hawk 200, KAI T-50, dan IMB 314. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 2022 lalu, Indonesia ternyata secara diam-diam mengembangkan rudal baru dengan daya jangkau hampir 500 km atau setara dengan jarak tempuh Jakarta-Semarang. Hal itu terungkap saat Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan level tinggi antar luar biasa. Saya suka banget ini, ternyata tidak diizinkan, dan luar biasa ini. Walaupun dia Presiden Israel tidak diizinkan, dan luar biasa ini. Saya pikir Nusantara itu maksudnya yang mana, negara mana, ternyata dari Singapura. Mereka ketika mau ke Australia ternyata tidak diizinkan PM Israel, dan luar biasa. Saya suka banget berita ini. Dan ya,
ternyata dari sejak zaman dulu waktu itu pun Indonesia melarang Israel ke Indonesia. Waktu itu pun sejak dari Pak Soekarno di waktu itu pun ketika sudah ada peraturan tentang Israel, dan sampai sekarang Indonesia itu selalu melakukan dan ada peraturan-peraturan baru tentang Israel. Luar biasa ini. Aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.